Tekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang digunakan dengan menggunakan metode Bagja. Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Memandu pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bernalar kritis, kolaboratif, dan mandiri. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari informasi dari berbagai sumber terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah. 3. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apakah kekuatan yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana memilih media, metode, atau strategi pembelajaran yang tepat agar dapat mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Untuk tindakan atau penyelidikan, yang pertama, melakukan pengamatan dan identifikasi tentang kekuatan yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Mencari contoh nyata pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Mencari referensi berupa media, metode, atau strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. 4. Melakukan wawancara dengan kepala sekolah, orang tua, guru, dan murid terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul ketika dilakukan pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana tindakan positif untuk terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana agar pembelajaran yang berpusat pada murid dapat diterapkan oleh rekan sesama guru? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat daftar kebiasaan baik yang ditimbulkan dari pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Mengembangkan hal-hal baik yang menjadi kebiasaan baru murid. 3.
membuat lembar observasi tentang proses pembelajaran yang berpusat pada murid. 4. Membuat gambaran sikap dan tanggapan murid tentang pembelajaran yang berpusat pada murid melalui wawancara. 5. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching kepada rekan guru untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah awal yang bisa kita lakukan dalam menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembelajaran yang berpusat pada murid agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, membuat asesmen awal pembelajaran. 2. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat yang merujuk pada pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Melakukan praktik baik penggunaan media, metode, atau strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Siapa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi refleksi dalam pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Membuat daftar lembar monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Berkolaborasi bersama rekan guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah untuk mengobservasi atau memonitoring kegiatan dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid.